Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol dari Kecamatan Cibadak di Kabupaten Sukabumi menuju ke Kecamatan Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian satu lagi dari Kecamatan Pelabuhan Ratu menuju ke Kecamatan Cilograng di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baik sobat semua, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita lihat sobat ya data-data untuk trase jalan tol ini. Oh ya, Mimin sebutkan untuk jaraknya estimasi sekitar 35 km dari Kecamatan Cibadak menuju ke Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kemudian dari Pelabuhan Ratu ke Kecamatan Cilograng di Kabupaten Lebak, Banten itu jaraknya sekitar 23 km. Oke sobat semua, kita lihat dulu sobat ya untuk data-data trase jalan tol ini. Untuk trase jalan tol dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu dan dari Pelabuhan Ratu ke Kecamatan Cilograng ini ada di Kementerian PUPR sobat ya, di nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tahun 2020 hingga tahun 2040. Nah setelah ini kita lihat juga sobat ya untuk blueprint dari perencanaan jalan tol Cibadak Pelabuhan Ratu dan Pelabuhan Ratu Cilograng. Selanjutnya ini adalah blueprint untuk perencanaan jalan tol Cibadak Pelabuhan Ratu dan Pelabuhan Ratu Cilograng, ada di Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Nah di sini kita lihat dulu sobat ya legenda untuk perencanaan jalan tol. Nah ini dia sobat ya, jaringan jalan, status dan rencana jalan. Nah kita lihat legendanya di sini. Untuk yang warna jingga dan ada garis hitam secara menerus ini adalah jalan nasional atau jalan tol yang sudah beroperasi. Kemudian yang warna jingga dan ada garis hitam putus-putus ini adalah jalan nasional, yaitu jalan tol dalam rencana. Kemudian yang garis warna merah ini adalah jalan nasional dan selanjutnya banyak lagi untuk legendanya. Nah di sini kita lihat untuk perencanaan jalan tolnya sobat ya, di sini untuk yang warna jingga dan ada garis hitam putus-putus. Nah kita geser sobat ya, ini adalah perencanaan jalan tol di Provinsi Jawa Barat dan beberapa trase sudah kita bahas. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan lihat perencanaan jalan tol dari Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi menuju ke Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi hingga ke Kecamatan Cilograng di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ini sobat ya, ini adalah posisi dari kota Sukabumi. Kemudian ini adalah Kecamatan Cibadak yang akan kita bahas. Jadi yang ke arah atas atau utara ini menuju ke Ciawi hingga Bogor nih sobat ya. Nah yang akan kita bahas itu di sini dari Cibadak menuju ke Pelabuhan Ratu sampai ke Cilograng. Oke kita besarin sobat ya. Nah ini dia. Jadi kita startnya nanti dari Kecamatan Cibadak di sini. Nah dari Cibadak ini yang di dekat exit tol Parung Kuda, ini yang ke atas menuju Ciawi Bogor ini sudah beroperasi. Kemudian yang dari Cibadak ini ke kota Sukabumi masih on progress. Dan yang akan kita bahas yaitu di sini. Ini dia sobat ya. Jadi dari Cibadak ini ke arah selatan sampai di Kecamatan Cikembar ini belok ke arah barat menuju ke Pelabuhan Ratu. Nah dari Pelabuhan Ratu sedikit ke utara terus belok arah ke barat. Ini menuju ke Cilograng dan nantinya lanjut terus hingga ke kabupaten lain di Provinsi Banten. Ini dia sobat ya. Jadi ada dua ruas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan untuk pembahasan lebih detail lagi kita kembali lagi sobat ya ke aplikasi Google Earth.
Baik sobat semua, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Jadi di sini kita akan bahas dua trase sobat ya. Ini yang warna jingga. Ini dari Kecamatan Cibadak yang warna jingga ini menuju ke Pelabuhan Ratu di sini. Kemudian dari Pelabuhan Ratu ini yang warna biru menuju ke Cilograng yang ada di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak. Ini dia perbatasan provinsi sobat ya. Ini yang warna merah, ini yang berada di Provinsi Banten, dan yang warna biru di Provinsi Jawa Barat. Jadi nantinya kalau sudah tersambung semua dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu, kalau kita lihat sobat ya, dari Jakarta, Jakarta di utara ini, ke selatan, Bogor, Ciawi, Cibadak, langsung sampai ke Pelabuhan Ratu. Jadi lumayan lurus sobat ya, dari ke selatan sampai di Bogor, lanjut ke Cibadak, belok ke arah barat sampai di Pelabuhan Ratu. Selanjutnya yang dari Pelabuhan Ratu nantinya ini bisa lanjut ke Provinsi Banten, ini dia ke pesisir selatan sampai ke Panimbang sobat ya, di sini di ujung bagian barat Provinsi Banten. Oke, kita kembali lagi ke dua trase yang akan kita bahas. Nah, di sini kita lihat ini yang warna marun sobat ya. Ini dari exit tol Parungkuda ini sampai ke Kota Sukabumi. Di sini ini sedang on progress sobat ya, dan sudah hampir selesai. Nah, dari ruas ini di Kecamatan Cibadak nanti akan ada junction atau simpang susun nih sobat ya. Di sisi utara jalan lintas Cibadak Sukabumi, Kota Sukabumi. Ini tepatnya kalau kita lihat di sini ada Samsat Cibadak di sini. Ini posisinya di sebelah utaranya sobat ya. Ini nyaris lurus ke arah utara di atasnya. Nah, di sini kemudian ada simpang susunnya mengarah ke barat daya. Ini dia sobat ya, yang warna jingga. Kemudian melintas di jalan lintas Cibadak Sukabumi. Ini sobat ya. Posisinya berada di sebelah timur dari RSUD Sekarwangi Sukabumi. Ini sobat ya, ini ada RSUD dan akan melintas di sebelah timurnya ke arah selatan dan sedikit ke barat sobat ya, atau barat daya di sini. Terus ke arah barat daya, dan di sini posisinya berada di sebelah timur jalan lintas Cibadak Cikembar. Ini sobat ya, ini jalan lintasnya. Dan ini posisinya berada di sebelah timurnya. Ini terus ke selatan. Kemudian ini ada PT Paiho Indonesia tetap berada di sisi timurnya ke arah selatan sampai nanti melintas di jalan Cikembar menuju ke Kota Sukabumi. Ini sobat ya, ini dari Cikembar sini ke arah timur adalah jalan lintas menuju ke Kota Sukabumi. Nah, di sini akan menyeberang di jalan ini di sisi timur dari kawasan industri sobat ya. Ini ada kawasan industri Cikembar, ini ada gerbangnya. Posisinya berada di sisi timurnya. Ini dia sobat ya. Kalau untuk exit tolnya dari sini ini cukup dekat dari gerbang kawasan industri di sini. Nah, ini dia sobat ya, ke arah selatan untuk masuk ke jalan tolnya. Ini sangat strategis posisinya karena di sini merupakan kawasan industri sobat ya. Ada yang sudah selesai dibangun dan masih banyak lagi yang sedang dalam pembangunan. Ini sobat ya, kawasan industri Cikembar Kabupaten Sukabumi. Kemudian dari sisi timur kawasan industri Cikembar ini belok ke arah barat daya, berada di selatan kawasan industri. Kemudian arah ke arah barat berada di sisi selatan jalan lintas Cikembar Pelabuhan Ratu. Ini sobat ya. Kemudian nanti di pertengahan antara Cikembar dengan Pelabuhan Ratu, di tengah-tengahnya ada exit tol di Kecamatan Bantar Gadung sobat ya. Ini dia. Kalau di Bantar Gadung ini kita lihat posisinya tidak jauh dari jembatan Cigadung sobat ya. Ini ada sungai. Ini ada namanya Jembatan Cigadung. Ini posisinya sebelah timurnya. Ini dia dekat sobat ya. Kemudian ada sedikit belok ini. Nah, posisinya di sini. Ini ke arah selatan. Kemudian ini nyebrang sungai.
Nah, bagi yang tahu mohon infonya sobat ya. Ini sungai yang dari kota Sukabumi ke Pelabuhan Ratu, ini sungai apa? Boleh silahkan di komen. Ini sobat ya, tinggalkan pesan di kolom komentar. Ini nama sungainya apa? Nah, di sini posisi dari interchange-nya. Terus lanjut ke arah barat. Ini cukup lurus. Ini terletak di antara sungai dengan jalan lintas sobat ya. Sisi utara jalan lintas Cikembar Pelabuhan Ratu dan sisi selatannya ada sungai. Ini berada di kira-kira di tengahnya sobat ya. Nah, di sini lurus sampai di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu nantinya akan ada simpang susun atau junction. Nah, yang ke bawah atau ke selatan ini untuk menuju ke Cidaun, tapi kita belum bahas untuk kesempatan sekarang ini. Ini nantinya dari Pelabuhan Ratu ini ke selatan sampai ke Cidaun. Cidaun nanti juga akan ada ke Ciwidey dan Soreang sobat ya. Ini terhubung dengan kota Bandung nantinya, tapi ini belum kita bahas sekarang. Nah, yang sekarang ini kita dari Pelabuhan Ratu ini ke arah utara untuk menuju ke Kecamatan Cilograng di Kabupaten Lebak, Banten. Ini sobat ya. Di ke arah utara, di sini posisi ada exit tol tapi berupa ram tanpa interchange di kota Pelabuhan Ratu. Ini sobat ya. Ini berada di sisi selatan kota Pelabuhan Ratu. Kemudian ini di sisi timurnya. Di sini sedikit melintas di area yang sedikit padat sobat ya. Sedikit ini. Kemudian ini ke arah utara menyeberang di jalan Bayangkara. Ini sobat ya. Dari Bayangkara ini lanjut ke arah utara, posisinya lanjut berada di sebelah timur dari kantor DPRD Kabupaten Sukabumi. Ini sobat ya. Kantor DPRD, jalan tolnya berada di sisi timurnya. Kemudian dari sini terus belok ke arah barat. Ini untuk menuju ke Provinsi Banten nantinya. Nah, di antara Pelabuhan Ratu dengan perbatasan yang ada di Provinsi Banten ini ada exit tol Cikaka sobat ya, di Kecamatan Cikaka. Nah, di sini kalau kita lihat berada di sebelah timur sungai. Silakan juga boleh ditambahkan infonya untuk sungai ini sobat ya, yang ada di Kecamatan Cikaka. Jadi di sini posisi exit tolnya berada di sisi timur dari sungai yang ada di Kecamatan Cikaka. Selanjutnya dari Kecamatan Cikaka ini, exit tol Cikaka, lanjut lurus ke arah barat sampai di perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Nah, di sini masuk di Provinsi Banten yang warna merah. Ini berada di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sobat ya. Nah, ini dia sudah masuk di Provinsi Banten, tepatnya di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Nah, di sini tidak jauh dari perbatasan provinsi, ini ada exit tol Cilograng. Oke, sobat semua, demikian untuk pembahasan singkat trase jalan tol mulai dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu hingga ke Cilograng. Nah, di sini yang dari Pelabuhan Ratu ini merupakan jalan tol penghubung Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Oke, sobat semua, demikian dulu pembahasan singkat untuk trase jalan tol dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu dan Cilograng. Nah, jika ada pertanyaan ataupun saran terkait trase jalan tol ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.